Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing ya. Nih ya buat teman-teman yang udah pada banyak banget mintain tim casingnya buat handphone ini, Xiaomi Mi 10T ataupun Mi 10T Pro ya, karena looks di belakang itu sama aja. Di sini gue udah jajan casingnya itu total ada 11. Nih. Ada 11 kumpul semua di satu toko yang biasa gue beli di Urban Story, nama di Tokopedia-nya. Kalau di Shopee juga dia ada, cuma gue lupa namanya tuh apa Factory gitu. Pokoknya teman-teman cek aja link di deskripsi di bawah biar ngegampangin nyarinya di situ aja. Terus ini casing juga kayak biasa, ada yang paling murah sama ada yang paling mahalnya juga, karena nih gue kasih lihat aja bocorannya. Tuh, ada yang mereknya Ringke juga. Intinya ya teman-teman tuh nggak usah bawel. Kalau video tim casing itu gue selalu bikin kalau handphonenya itu biasanya hot atau rame. Dan yang kayak kita tahu, Xiaomi itu jarang sepi guys biasanya, oke? Dan langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Ya, sebelum mulai bahas casingnya nih, gue kasih tahu dulu, gue masih pakai anti gores bawaan ya, jadi belum gue ganti tempered glass. So langsung aja mulai dari casing yang pertama, yang termurahnya dulu. Ini harganya 25.000. Ini adalah casing anti crack standar gini ya guys. Nah, kayak begini, sebenarnya ya standar banget. Dan ini untuk lapisan luarnya sebenarnya ada plastiknya lagi, plastik film lagi. So kita lepas dulu biar kelihatan semengkilat apa. Kalau back covernya ini tuh dia hard case seperti biasa, tapi kanan kirinya adalah soft case. Jadi casing ini kenanya adalah hybrid. Oh, jadi warna asli handphone kita si Mi 10T-nya kelihatan ataupun Mi 10T Pro. Sebelah atas kita lihat lubangnya, oke aman, cuma finishing casingnya masih kelihatan kasar ya. Sebelah kanan tombol powernya sama volume, oke, nggak ada masalah. Fingerprintnya oke, volumenya juga kliki. Terus ke bawah nih kayak begini lubangnya juga oke, aman. Dan di sebelah kiri, oke, nggak ada lubang hidung babi ya di sini ya. Buat proteksinya kayaknya ya ini seperti biasa anti crack pada umumnya. Oh, bagian sudut pinggir kiri kanan atas bawahnya melindungi kalau amit-amit handphonenya jatuh. Kalau ditaruh tengkurap, oke aman juga nggak langsung kena layar. Kalau taruh telentang, oke aman juga. Karena yang melindungi bagian sininya guys. Untuk bagian kameranya dia masih menonjol tuh. Jadi nggak ada perlindungan sama sekali buat kameranya. Tapi terlindung sama ininya ya. Cuma kalau buat gue pribadi tetap ngeri sih casingnya yang begini. Sip, lanjut lagi ke casing yang berikutnya adalah casing pasar. Ini harganya 30.000. Gue beli yang warna hitam. Oke, nih kayak gini casingnya dan tombol volumenya ini yang warnanya tuh merah. Coba langsung kita pasangin. Ya, nih begini. Kelihatan lebih cakep sih kalau gua ngelihatnya ya. Soalnya aslinya warna silver jadi lebih gelap aja. Untuk dipegangnya jadi lebih bulky itu, nggak ketemu jari jempol sama jari tengah gua. Dan feels dipegangnya juga ini bagian pinggirnya berasa kayak kotak guys. Jadi nggak ngelengkung lagi kayak handphone aslinya. Untuk tombol volume, oke, tuh kliki. Enggak sih, nggak kliki. Agak-agak keras cuma makin enak dipencetnya. Terus untuk fingerprintnya, oke aman ya. Kita lihat lubang bagian atas. Oke, aman semua, tiga-tiganya rapi. Sini tadi udah kita cobain juga. Lanjut aja ke bawah. Oke, ada lubang hidung babi buat nyangkutin tali lanyard kalau mau ya. Terus di bawahnya kayak gini, rapi juga. Dan sebelah kiri nggak ada apa-apa. Untuk perlindungannya, coba tengkurap. Oke, aman, nggak langsung kena layar. Kalau telentang, oh, bentar. Berasa kena kameranya sih. Tapi ada perlindungannya sih guys. Walaupun cuma tipis banget ya. Masih tetap ngeri karena kameranya si Mi 10T emang kelewat bongsor banget. Ngomong-ngomong logo Mi-nya juga nih masih kelihatan guys kalau teman-teman pakai casing pasar ini. Lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, ini casing selanjutnya yang jelly soft case warna hitam biasa ya. Harganya 30.000. Nih kayak begini casingnya. Dan material bagian belakangnya sama aja. Jadi nggak ada perbedaan baik yang di luar maupun di dalamnya ya. Dan udah langsung aja kita pakein. Nah, ini dia guys, seperti ini. Masih berasa lengkungan handphone ya. Terus lubang bagian atas kita lihat dulu. Oke, rapi banget. Sebelah kanan tombol volumenya, oke, nggak kliki tapi berasa enak dipencetnya. Fingerprint aman. Sip, terus ke bawah. Nah, nih lubang mic-nya agak-agak melenceng nih. Dan sebelah kiri, oke, ada hidung babi dan nggak ada apa-apa lagi. Oke, untuk perlindungan kameranya pasti aman tuh dibantuin karena ada buletan-buletan masing-masing lensanya sama LED flashnya juga ya, sama sensor 360-nya nih. Jadi kalau taruhnya telentang aman, kalau taruh tengkurap
cuma sedikit doang tuh bibir lebihannya guys. Jadi agak hati-hati ya kalau misalkan pakai handphone ini terus bidangnya tuh nggak begitu datar mejanya. Jadi better kalau pakai handphone ini naruhnya telentang aja. Nih kita coba kameranya dulu, apakah ada item-itemnya nih untuk lensa ultra wide. Nggak ada, aman. Jadi yang ininya nggak begitu pengaruh ya. So far so good, berarti nggak ada efek hitam-hitamnya, sama aja di semua lensa, hitungannya ini aman. Nice. Secara looks gue ngeliatnya ini clean sih, nggak kelihatan Mi 10T, tapi antara Mi 10T atau Mi 10T Pro juga emang nggak kelihatan sih walaupun nggak pakai casing ya. Terus ini juga nggak begitu bulky kayak yang tadi udah kita cobain. Jari jempol sama jari tengah gue bisa ketemu. Ini enak sih intinya kalau teman-teman seneng casing yang style kenanya ya, agak-agak tipis. Kita lanjut lagi. Masuk ke harga gocap, ini casing mirip-mirip kayak yang tadi, cuma ada motif karbonnya. Nih dia, maksudnya yang casing kayak gini nih, yang ada motif-motif karbon-karbonan ala-ala kayak Spigen. Dan ini sebenarnya adalah casing anjay guys. Ini lebih better, dia nggak ada autofocus ya di bagian depan, tapi di bagian belakang seperti ini ya tuh. Dan ada tulisannya, tulisan moto kebanggaan kita, The Ultimate Experience. Anjay. Nih sekarang juga ada ininya ya, masing-masing lubang buat maksudnya ini ada lubang buat masing-masing kameranya juga. Langsung aja kalau misalkan kita pakai nih. Iya, kayak gini guys. Dipegangnya nggak berasa bulky banget, tapi hitungannya tetap bulky karena handphonenya juga lebar. Tapi ini masih ketemu tuh jari tengah sama jari jempol gua. Kalau ditaruhnya tengkurap, oke aman, nggak langsung kena layarnya. Kalau taruh telentang juga ya pasti aman karena kameranya dilindungi oleh masing-masing lubangnya. Tebel banget ya, mirip-mirip kayak Samsung Galaxy S20 Ultra gue ngeliatnya. Tebel banget ini bump kameranya. Lubang bagian atas seperti ini, dan kita ke kanan, tombol volumenya, wah clicky. Ciri khas casing-casing ini nih, casing-casing anjay. Oke, fingerprint aman ya. Terus kita ke bawah, ya lubangnya rapih, cakep jali. Terus ke kiri sini, oke nggak ada apa-apa lagi. Ya, casing apa ini ya? Oh, casing karbon yang kita namain, karbon ala-ala. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, kalau yang tadi temannya, ini yang sebenarnya. Inilah pemeran utamanya video tim casing kita kali ini. Yue tahu, casing anjay autofocus. Nih dia, waduh pixel 1 lagi seperti biasa yang gue beli pemirsa. Kayak tadi ya, casingnya sebelumnya, The Ultimate Experience. Anjay. Iya. Masih aman, tenang aja. Kita lihat bagian atas lubangnya kayak seperti ini. Terus ke kanan, mirip-mirip sih kayak yang tadi tuh. Aman semua, tombol volumenya juga, sama ini fingerprint juga, nggak ada masalah. Terus ke bawah, seperti ini, oke aman. Terus sebelah kiri, oh dia nggak ada lubang babi. Lubang babi, nggak ada hidung babi intinya. Terus nih bump kameranya, Masya Allah, tebel banget ya emang Mi 10T ya. Jadi tenang aja guys, ini casing kalau misalnya teman-teman taruh tengkurap juga aman tuh. Ada bibir lebihannya agak lumayan. Jadi kalau taruh gini juga aman. Taruh telentang juga ya aman. Cuma ya tetap aja tuh, letak. Karena ya kameranya tebal. Sip ya, casing anjay. Terima kasih anjay. Ya nih teman-teman yang belum tahu tuh, autofocus Ultimate Experience. Anjay. Lanjut lagi. Oke, casing selanjutnya yang Iron Man. Harganya 50.000. Ngomong-ngomong yang tadi casing anjay juga harganya 50.000 ya guys. Nah, kayak begini, gue beli yang warna hitam. Kayaknya keren aja. Kalau warna hitam dari kemarin-kemarin nyobain warna yang lain kayaknya kurang serak. Ini langsung ke warna hitam, dan seperti yang kita udah tahu, kalau ini tuh casing adalah casing hybrid. Yang mana bagian tengahnya sini adalah hard case, sedangkan pinggir-pinggir sininya yang karet. Oke guys, langsung kita pasang. Oke, ini dia casingnya seperti ini. Dilihat lubang bagian atas, kita lihat kerapiannya kayak cakep. Terus ke kanan, tombol volumenya nice, enak dipencetnya walaupun nggak begitu clicky. Terus tombol powernya, fingerprintnya kayak aman juga. Terus ke bawah ada hidung babi, dan di bawah sini, wow keren men, speakernya ada lubang-lubang tersendiri ya, jadi nggak dicoak semuanya. Terus sebelah kiri nggak ada apa-apa, dan ini adalah ringnya yang bisa dipakai jadi kickstand buat nonton ataupun kalau lagi megangnya sambil tiduran. Untuk perlindungannya kalau kita taruh tengkurap pasti aman. Kalau taruh telentang juga ya seperti biasa aman. Bisa jadi gasing juga kalau lagi bosan di rumah. Nih perlindungannya untuk bagian depan tuh teman-teman lihat. Tebel ya.
aman banget. Dan kalau perlindungan belakang sebenarnya kan ya kita ditolong sama yang tengah ini, yang tempat airingnya, tapi masih dikasih tuh untuk perlindungan kameranya ada bibir lebihan yang lumayan. Dan ini kenanya casing pastinya adalah bulky. Tuh, gak ketemu jari tengah sama jari jempol gua. 50.000, makin banyak variannya ya. Nice, sekarang kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, nih casing baru nih guys. Gue bilangnya casing setengah-setengah kali ya. Soalnya yang ini adalah plastik atau hard case, sedangkan yang bawah ini kita dilapis sama kulit. Nih kayak begini, baru pertama kali ngeliat gue, swear dah. Makanya langsung gue ambil juga tuh bagian setengah bawahnya adalah kayak kulit sih sebenarnya, ini cuma dilapisin doang. Nih juga kulitnya adalah kulit sintetis, dengan bagian atasnya nih seperti hard case ya, cuma kayak baret-baret butek begini. Dan pas gue cek ini tuh ternyata ada lapisan filmnya lagi. Jadi teman-teman kalau beli yang ini bisa dilepas dulu nih. Dan jadinya begini guys. Gue sih ngelihat fotonya di lapaknya sih cakep nih pas dipakein ya. Kenanya adalah hybrid. Kayak biasa bagian belakangnya ini adalah hard case, keduanya nih atas bawah. Dan yang kanan kirinya ini adalah soft case. Ini casing keren sih kenanya. Ya, nih. Ini tuh pas pertama kali dipegang berasa kayak megang iPhone malah ya. Kenapa? Karena pinggirannya tuh kelihatan juga kan kasat mata guys, kotak banget jadinya, kayak nggak berasa megang Mi 10T karena ya nggak ngelangkung kayak biasanya sih. Untuk lubang bagian atas ini seperti ini, rapi jali. Terus untuk volumenya, oh clicky, enak nih. Terus untuk fingerprintnya coba, oke aman, nggak ada masalah ya. Terus bagian bawah nggak ada hidung babi sini, di bagian bawahnya oh cakep, rapi tuh. Untuk speakernya dikasih lubang satu-satu. Terus sebelah kiri, oh ini dia ada hidung babinya, dan dah nggak ada apa-apa lagi. Ngomong-ngomong ini bagian yang mengkilatnya tuh yang glossy-nya gampang banget ninggalin bekas sidik jari sih. Ini kelihatan nggak sih kamera? Oh kelihatan tuh ya kan, jadi masih sering-sering dilap. Cuma secara looks oke sih, Mi 10T kayak naik kelas. Ini buat handphone lain selain Mi 10T gue ngelihatnya ada kok di lapak tokonya nih guys. Nah minusnya casing ini tuh nggak melindungi guys. Kalau temen-temen naruh tengkurap kayak gini ya, tuh langsung berasa kena layar. Karena lihat deh, bibir lebihannya tuh tipis banget sih. Terus bagian belakangnya juga lihat nih kameranya nih. Tuh, kameranya masih lebih nonjol framenya ketimbang casingnya. Ini kenanya adalah style case sih. Jadi serba salah nih kalau teman-teman pakai casing ini. Mau taruhnya telentang kameranya kena, kalau ditaruh tengkurap juga ya berasa. Apalagi kalau teman-teman ganti ke tempered glass ini mah langsung kena guys. Ya kalau pakai casing ini kenanya dipegangin aja terus kali ya. Tuh jempol sama jari tengah gue masih bisa ketemu. Dan ya udah, mana ini ada tulisannya, ini mirip-mirip kayak autofocus banget dah, norak banget dah. Lensa 12 megapiksel ya, 1,8 dan apa nih f2,8 aperture, salah semua. Kita pakainya 64 megapiksel atau 108 megapiksel. Nah ini casing enggak lah buat gue. Kalau teman-teman suka ya, ini bisa kali hilang. Oh nggak bisa deh, kirain gua ini kayak bisa digaruk-garuk pakai minyak kayu putih hilang. Ternyata enggak. Udah ya, kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. BTW ini casing harganya 60.000 ya. Selanjutnya ini casing kalau gue lihat di lapaknya namanya anti scratch, berarti anti baret. Kita buka aja. Oh ini casingnya waktu itu gue pakai di OnePlus 8 Pro. Ini masih ada filmnya lagi di bagian belakang. Jadi teman-teman kalau beli ini jangan lupa dilepas dulu filmnya yang belakang ini. Dan ini casing emang bagus kenanya. Harganya tuh ini 65.000. Belakangnya frosted seperti ini ya. Oke. Wah cakep guys. Jadi makin mewah gitu kelihatannya loh. Warna yang gue punya ini kan silver ya. Cakep, dipegangnya juga. Dipegangnya oke, nggak begitu bulky untuk kanan kirinya sini. Karena bagian belakangnya dia nge-edge, nggak kotak kayak dari tadi yang kita pegang. Dan ini sebenarnya agak-agak licin sih. Minusnya tuh kayak gini aja, licinnya aja maksud gua. Tapi kalau dipegang begini enak sih. Megang ini handphone berasa tambah gendut karena dia kayak tebelnya tuh ke dalam. Tebelnya tuh ke belakang sini. Jadi bukan tebelnya tuh ke kanan kiri kayak casingin dari tadi kita pegang yang bulky-nya ya. Itu guys tuh, kelihatan kan? Agak-agak tebelnya nih, lihat tuh. Untuk lubangnya bagian atas oke, rapi jali. Terus untuk tombol volumenya oke, clicky, enak, mantap. Tombol fingerprintnya juga aman ya. Nice, ada hidung babinya sebelah kanan sini juga. Terus di bawah, oh rapi juga, cakep. Terus sebelah kiri, oke, nggak ada apa-apa lagi. Terus kalau teman-teman perhatiin ini juga ada anti cracknya nih guys. Ada duri-duri dikit nih, ada tanduk-tanduk kecil di bagian kiri kanan atas bawahnya. Jadi kalau amit-amit jatuh nih kenanya tuh mantep. Ini casing kenanya hybrid tuh, kanan kirinya sini karet, tengahnya hard case.
Dan untuk perlindungan kameranya kita lihat, oke cakep, ada bibir lebihan ya. Jadi kalau taruhnya telentang ketahuan aman. Kalau ditaruh tengkurap, kita lihat bibir lebihan depannya juga, oh cakep juga tuh. Oh iya, aman. Aman juga. Iya. Cakep nih guys, 65.000 daripada yang dari tadi tuh 60 ya. 60.000 yang sebelumnya tadi ya. Suka gue. Oh, ada tambahan lagi. Tuh ada pentol-pentolan. Tuh, ada ya. Logo Mi juga masih kelihatan. Nggak balki-balki banget pula lagi. Lanjut ke casing selanjutnya. Selanjutnya casing yang fabric seperti ini, harganya 65.000. Nah, yang kayak gini gua ambil yang warna biru navy, soalnya ini juga mirip-mirip biru kan silvernya ya. Ya looksnya teman-teman ya udah pada tahu juga lah ya kalau ini adalah casing hybrid, tengah keras, kanan kirinya adalah karet. Dah, tuh. Hai, looksnya kayak handphone yang lain sih sebenarnya buat casing yang seperti ini ya. Tapi gue bisa bilang ini dipegangnya enak. Serius, ini kok enak ya? Woi, ini bener nih casing denim ini di Mi 10T. Wah, cakep. Kita lihat dulu lubangnya bagian atas kayak seperti ini. Terus tombol volume kayak aman, nggak kliki sih, cuma ya berasa enak aja dipencetnya. Terus untuk tombol power sekaligus fingerprint juga oke, aman. Terus di bawahnya ada hidung babi. Terus di bawahnya rapi, cakep banget buat bagian speakernya tuh. Cakep, suka gue. Terus sebelah kiri seperti ini. Nice. Ini dipegangnya ternyata enak loh guys, bagian palm tangan kita ini kena kulit di casing yang ini bawahnya tuh, kan kesentuh tuh. Nah kalau lagi main-mainin begini nih, ini enak aja gitu loh, keset. Terus ya kalau ngomongin material fabriknya juga ya teman-teman pasti udah hafal lah tuh finishingnya seperti ini ya. Dan ini kenanya sih style case sebenarnya karena nggak ada perlindungan nih di kiri kanan atas bawah. Dia juga nggak bulky tuh, jadi jari jempol sama jari tengah sih masih ketemu aman. Dan nggak kotak juga jadinya. Jadi ini masih ngelengkung edge gitu. Kita lanjut lagi ke dua casing yang terakhir. Ini kenanya udah rada mahal, siap-siap ya. Harganya di atas 100.000 semua. Oke, kita mulai dari Nilkin Cam Shield atau ya yang ada perlindungan kameranya. Ini banyak yang request juga nih kalau model-model gini. Padahal dari gue pribadi gue kurang suka sih sebenarnya. Tapi ya demi tim casing jadi gue beli aja. Modelannya kayak gini, kayak yang lain juga. Kenanya adalah hard case. Jadi kalau teman-teman pakai hard case, ingat-ingat jangan sering gonta-ganti casing kalau saran gue, karena bisa ngelecetin frame handphone teman-teman. Ya, untuk finishingnya seperti ini. Di bagian belakang tuh ada tekstur kayak apa nih, kalau miring-miring gini diagonal ya, garis-garis diagonal yang tuh ada teksturnya, jadi kalau digaruk kuku berasa. Terus juga nih kanan kirinya sebenarnya hardcase, pokoknya hardcase semua deh ini. Terus untuk di bagian perlindungan kameranya ini ada tulisan Discover Innovation. Anjay, ya elah, tapi lu bukan casing anjay. Bagian dalamnya nggak ada motif apa-apa. Jadi teman-teman tuh taruh yang bagian atas dulu, dimasukin dulu gini, baru kemudian yang bagian bawahnya ditekan. Kenapa? Karena cuma ada cowakan di bagian bawahnya aja nih, bukan cowakan, ada belahan ya maksud gue. Tuh, kan kalau bagian atas enggak. Hindarin pakainya tuh bagian yang bawah dulu, soalnya nanti takut patah nih di bagian sininya. Terus kalau casing hardcase biasanya kalau misalkan jatuh itu kan langsung impact ke handphonenya, jadi nggak ada perlindungan sama sekali. Kalau hardcase jatuh biasanya juga langsung patah, terus ya frame handphone teman-teman ya langsung kena gitu guys. Ini agak repot sih, mana gesernya ke kanan pula. Susah nih kalau misalnya satu tangan sih, kalau dua tangan kali ya lagi begini mau kamera, tangan kirinya membantu geserin, jadi kayak gini. Agak ribet sih kalau menurut gue ya. Oke, kita lihat bagian atasnya seperti ini, rapi jali, Nilkin. Terus untuk tombol volumenya, oke, kliki. Terus tombol home atau tombol power, tombol power fingerprint, aman juga. Terus kanan kayak nggak ada apa-apa lagi, cuma ini tuh ada tambahan tekstur yang bikin grip tangan kita lebih mantep aja kalau lagi megang handphone nih. Tuh. Kayak ada apa nih namanya, kikir kalau digunting kuku. Terus bagian bawahnya oke, lubang speakernya agak-agak kurang pas kalau gua ngelihatnya. Terus ke sebelah kiri pastinya nggak ada hidung babi. Terus nah ini kameranya doer banget dah gue ngeliatnya dah tuh, lihat ya guys. Nah tuh guys, doer banget ya kelihatannya ya. Ininya loh tuh tebel amat jadinya bam kameranya. Jadi kalau taruhnya telentang ya pasti aman. Kalau taruh tengkurap nggak aman. Nih lihat nih, tuh tipis banget ya bibir lebihannya. Jadi kalau teman-teman beli casing ini tuh harga 135.000 ngomong-ngomong. Ya naruhnya telentang aja guys. Kita cobain kameranya. Nih sini, kamera, gelap, mesti dibuka dulu.
Waduh, putih dulu lagi. Nutup. Putih dulu. Aduh, rempong amat asli dah. Coba nih ya. Iya, tuh baru kelihatan. Nggak demen dah kalau gue mah sebenarnya casing ini. Tapi ada aja yang demen. Jadi ya pilihan masing-masing. Kai 135.000. Kita lanjut lagi ke casing yang terakhir. Mau ngomong-ngomong juga tadi bukanya gue dari bawah dulu ya, baru kemudian yang atasnya. Oke, yang terakhir adalah nih Ringke Fusion X yang Army. Teman-teman juga pasti pada tahu kalau yang modelan kayak gini ya. Gue ngambil warna hitam biar aman, dan ini harganya 210.000 ya. Lumayan ya guys. Langsung aja kita pasangin. Nah, nih aman ini mah casing buat dibanting-banting kasarnya guys. Udah pada pakai kan yang modelan kayak begini? Pasti tahu lah gimana kece-nya. Ini oke sih, cakep nih untuk motif belakangnya terlihat seperti ini. Aslinya juga ada filmnya, cuma kayak biasa kalau gua nggak langsung gua lepas. Nanti aja giliran pada waktunya. Looksnya seperti ini kalau di Mi 10T ataupun Mi 10T Pro teman-teman. Kalau misalkan nanti pakai Ringke Fusion yang ini, lihat bagian atasnya harusnya ya rapi semua sih. Nih lubangnya kayak aman, tombol volumenya kliki sekali. Oke, untuk fingerprintnya aman, nggak ada masalah. Terus ke bawah ada hidung babi sama tulisannya Fusion X, dan di bagian bawahnya rapi, cakep jali, dan ada hidung babi juga. Oh, dikasih dua ya, kanan kiri ya, nice. Kalau taruh tengkorak pasti aman, bibir lebihannya bagus lah kalau Ringke seperti biasa. Terus kalau taruhnya telentang, oke aman juga. Tuh, selain ada bibir lebihnya buat frame kameranya, kita juga masih terlindungi nih sama kiri kanan atas bawah ini nih. Jadi ini masih lumayan tinggi guys bibirnya nih. Tuh ya, menonjol gitu ya. Cuma yang harganya agak lumayan, 210.000 di tempat yang biasanya gua beli. Cara looks cakep sih udah. Nah, tapi kalau cara pegangannya ini berasa bulky banget. Jempol sama tengah gua nggak ketemu guys. Udah sih guys, video casingnya ya segini aja ya. Dan seperti biasa, dua casing favorit gua dari kamera yang di depan. Oke, dua casing favorit gua yang pertama adalah yang ini, yang fabric ya. Harganya 65.000 untuk style case-nya. Terus untuk yang protective case-nya, gue pilih yang anti stretch ini. Jadi harganya juga sama 65.000. Kenapa gue milihnya yang bulky-nya tuh yang ini? Jadi ya karena waktu itu gue pernah pakai juga untuk di OnePlus 8 Pro gue, dan pengalaman makainya ini emang menyenangkan. Sering kebanting-banting juga sama anak gue, kenanya juga masih aman. Tapi minusnya kayak yang tadi gue bilang ya, jadi ada licinnya di bagian belakang karena terlalu halus ini guys materialnya ya. Terus yang kedua, yang style case-nya entah kenapa biasanya nggak seneng-seneng banget sama yang fabric kayak gini, tapi giliran dipakein di Mi 10T ini enak banget sih dipegangnya. Jadi kayak apa ya, kayak natural aja sih menurut gue dipegangnya nih ya. Naturalnya tuh dalam artian kayak ini menyatu sama handphonenya, karena shape-nya di belakang ini bagian edge-nya juga tetap melengkung, jadi nggak ngekotak kayak casing yang lain tadi udah kita bahas. Terus material fabric sama kulitnya ini sih yang menurut gua enak gitu dipegangnya, dirasanya di tangan kita, di telapak tangan kita. Intinya ya ini kedua casing selera gua untuk versi Mi 10T. Gimana teman-teman sukanya yang mana? Silakan ya pilih aja sendiri. Dan link pembeliannya lagi-lagi gue ingetin ada di deskripsi di bawah. Jadi jangan tanya lagi belinya di mana di kolom komentar. Oke guys, jangan jadi generasi malas membaca. Segini aja video tim casing kita kali ini untuk Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.